Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun berada. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang dari satu apapun. Dan untuk teman-teman semua yang berada di perantauan sebagai TKW, terutama di Taiwan, gimana teman-teman? Di tempat teman-teman dingin nggak? Di sini 10 derajat. Oh 11 deh. Pagi tadi 10 dan sekarang udah naik 11. Di ramalan cuaca itu ada matahari, tapi ini kok nggak ada matahari ya. Hati-hati teman-teman ya, jaga kesehatan, minum air hangat, minum wedang jahe juga bagus teman-teman, madu jahe juga bagus nih untuk menjaga stamina ya, agar tubuh ini tetap hangat. Dan selalu pakai baju yang tebal teman-teman ya. Ini kayak saya wejan mbok piro klambi kising tangki teman-teman ya. yang penting terasa hangat. Ini teman-teman saya lagi nyuci, saya redam dulu sebentar untuk beberapa menit sambil nunggu rendaman ini terus kita ngobrol dulu gitu teman-teman. Nah teman-teman ya, jika teman-teman yang ada di Indonesia sana yang ingin jadi TKW Taiwan atau TKI ini adalah syarat penting yang diantara syarat-syarat, dan ini adalah salah satu syarat yang paling penting. Nah teman-teman, yang pertama yaitu bahasa teman-teman. Kalau dulu saya yang penting bisa bekerja, bahasa itu nomor belakang. Ternyata salah kalau menurut penilaian saya teman-teman. Bahasa itu nomor satu, karena dengan kita bisa bahasa, kita akan bisa bekerja dengan baik, karena kita bisa memahami kemauan majikan dan kita bisa berkomunikasi dengan baik dan mudeng atau paham apa yang harus kita kerjakan. Kita bisa kerja, tapi kalau kita tidak bisa bahasa dan plus nggak bisa bahasa, itu sangat berbahaya teman-teman. Ibaratnya ya kita bisa nyuci ya, kita bisa nyuci yang luntur kita sisihkan, yang tidak luntur kita sisihkan, kita tahu. Tapi kadang-kadang kita itu menurut majikan kita belum tahu dan majikan ngasih tahu. Sebenarnya tujuannya seperti itu, tapi karena kita tidak mudeng dengan bahasa majikan atau kemauan majikan, jadi kita bingung. Ujung-ujungnya kita dibilang bodoh, gak ngerti. Padahal kita ngerti. Nah, betapa pentingnya ya bahasa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya harap sebelum masuk atau terbang ke Taiwan itu, teman-teman harus benar-benar belajar bahasa. Bahasa itu benar-benar penting ya teman-teman ya. Nah selanjutnya apa teman-teman? Mental. Jadi mental itu harus juga kita kuatkan mental kita, karena tidak sebenarnya kalau dipikir dengan kerjaan itu lebih, kerjaan itu kelihatan nyata ya teman-teman. Maksudnya itu ibaratnya kamu angkat nenek, kan kalau kita ngerti tinggal ngangkat saja gitu ya. Kalau kita paham dengan bahasa tadi yang nomor satu, kita mengerti bahasa, pandai bahasa, kita akan melakukan pekerjaan itu dengan mudah ya teman-teman. Dan yang mentalnya itu ya teman-teman ya, kadang-kadang itu udah benar ya tetap salah. Memang sebagai seorang TKW, kasarannya kita sebagai seorang pembantu ya, sebagai PRT, salah benar itu nggak ada, tetap salah, nggak ada benernya gitu ya, ada aja salahnya itu. Nah kita sebagai seorang TKW itu ndablek ya, ibaratnya dia mau ngomong apa ya sudahlah, jangan diambil hati gitu ya teman-teman ya. Masuk kanan keluar kiri seperti itu.
Karena apa? Kebanyakan sebagai seorang PRT itu tiada hari tanpa kesalahan, tiada hari tanpa omelan, tiada hari tanpa cacatan. Itu yang saya alami, teman-teman. Ada aja yang disalahi. Tapi kita harus ndablek dan terima, masuk kanan, keluar kiri gitu, masuk kiri keluar kanan, seperti itu ya. Kita ikut aja apa maunya kan gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya itu mental kita harus benar-benar kuat gitu ya. Musim dingin kayak gini ya, untung ini tadi itu nggak keluar ya. Hari ini kan 10, tadi pagi 10, terus sekarang udah 11. Kalau kita nggak kuat mental kita ya, kita lagi enak-enak nyapu gitu ya. Tadi udah bilang ibaratnya gini, hari ini nggak keluar karena dingin, oke lah, jadi kita kerjakan apa yang perlu kita kerjakan kan, karena tidak keluar maksudnya. Namun tiba-tiba nenek ayo keluar gitu, ya udah kita harus cepat siap-siap keluar. Apa yang harus disiapkan seperti air hangat dan ngasih sepatu dia, pakai kaos kaki, pakai jaket gitu ya, kayak gitu. Jadi kita memang apa ya, yaudah kita terima aja gitu, apa jalukmu, apa yang kamu minta gitu, kita layanin aja dengan ikhlas dan senang hati, maka kita tidak akan tersiksa. Bahkan ini kadang motong sayur itu loh kadang tidak benar ya teman-teman. Jadi ibaratnya kalau kemarin benar itu belum tentu sekarang itu benar atau sama dengan kemauannya. Namanya juga orang tua ya teman-teman ya. Biasanya gini, ibaratnya gini, kamu udah kemarin udah dibilangin, kamu kalau masak sayur tuh harus lunak kan gitu ya. Udah lunak itu kadang-kadang ini terlalu lunak gitu. Masak nasi ya gitu, ini kurang lunak, begitu dilunain ini terlalu lunak itu, aduh, kalau dipikir aduh gitu ya. Tapi ya udah biar kita terima, aduh binder dingin banget. Jadi kita harus kuatkan mental kita, aja gampang cegu, aja gampang cugetan apa ya, jangan gampang diambil hati teman-teman. Terus yang ketiga baru pekerjaan teman-teman ya, karena pokoknya itu enak lah, kerja sebagai seorang TKW itu enak sebenarnya. Kalaupun pas ketemu nenek yang udah lumpuh total, sudah dahak, terus apa ya, pasang selang air kencing, itu nanti biasanya kita diajari oleh perawat atau susternya ya teman-teman ya. Nah kembali lagi ke bahasa, kalau kan kita kan orang non ya, kita itu bukan dokter atau bukan perawat ya dari Indo. Sebagai kayak saya ini kan sebagai ibu rumah tangga biasa, orang kampung biasa lah saya ini. Tetapi karena kita bisa bahasa dan mengerti apa kemauan suster tadi, jadi kita mudah menjalani. Oh secara sederhana itu seperti ini, oh cara pasang selang air kencing itu seperti ini. Nah karena kita bahasa, kita paham dan kita juga mudah bisa gitu ya. Kelihatannya kan sudah cuma begini, itu kan sebenarnya di jari kita ini ada buka tutup, cara narik buka tutup dalam jari kita. Tapi kalau kita nggak paham, kita nggak ngerti bahasanya, ya bingung ini gimana. Akhirnya suster ngelajarin kita itu kesal karena kita nggak bisa. Tapi sebaliknya, kalau kita bisa bahasa, terus kita bisa memahami apa yang dia katakan, apa yang dia mau, ya mudah saja. Dan intinya seperti itu, tetap bahasa nomor 1 teman-teman. Karena dengan bahasa itu mudah mengerjakan sesuatu apa yang diminta oleh majikan kita. Nah, saran saya untuk bagi teman-teman semua ya, berkali-kali saya sarankan ya, belajarlah bahasa. Bahasa itu penting banget. Karena memang dulu saya meremehkan. Saya sedikit ada pengalaman bahasa Inggris karena saya dulu ex Singapura ya teman-teman ya. Bukan pamer ya, maaf, ini hanya berbagi pengalaman. Jadi waktu di PT itu saya males belajar gitu ya, nggak hobi sih, nggak suka bahasa Mandarin, saya nggak suka.
saya lebih sukanya ke bahasa Inggris. Jadi saya ngandalin bahasa Inggris ya. Alhamdulillah ya, majikan yang pertama itu bisa bahasa Inggris. Dalam jangka 3 bulan itu saya kemana-mana pakai bahasa Inggris. Tapi karena keseharian mereka pakai bahasa Mandarin, akhirnya ya saya berusaha untuk belajar bahasa Mandarin. Nah seperti itu. Jadi intinya itu bahasa kemanapun negara kita yang akan kunjungi, kita harus bisa bahasa, usahakan bisa bahasa negara mana yang akan kita tuju gitu. Oke teman-teman ya, semoga ini bermanfaat. Jadi teman-teman yang ingin jadi TKW atau tenaga kerja wanita, usahakan belajar bahasa ya teman-teman. Bahasa itu nomor 1, kuatkan mental dan juga bisa kerja. Bisa ibaratnya gini, bisa kerja itu juga tenaga ya. Kalaupun bisa bahasa tapi kalau tenaganya lembek itu juga kurang ya. Jadi berkesinambungan ya. Jadi saling merangkai, bisa bahasa, tenaganya oke, mentalnya oke, baru just teman-teman. Pokoknya apalagi fisiknya juga ya, apalagi sekarang musim dingin itu harus kita benar-benar kita jaga. Oke teman-teman ya, itu saja. Semoga video ini bermanfaat ya, khususnya bagi yang ingin jadi TKW ya, ingin menjadi tenaga wanita kerja di luar negeri. Siapkan bahasa, siapkan mental, dan siapkan tenaga. Yang udah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga dicukupkan rezekinya, diberi kesehatan, umur yang panjang, manfaat barokah, fitini wa dunya wal akhirah. Yang belum subscribe dan baru menemukan channel saya teman-teman ya, jika menyukai video-video saya silahkan di subscribe dan jangan lupa tekan bel notifikasinya agar saat saya upload teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya. Dan jangan lupa juga teman-teman ya, share ke media yang lain agar saya semakin semangat untuk berbagi cerita atau video teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.